Pernah nggak sih kalian berniat untuk scroll TikTok 5 menit aja, tapi tiba-tiba udah 2 jam? Atau kalian berniat untuk mengerjakan tugas nanti siang, tapi ditunda terus sampai malam? Wait a minute. Who are you? Kita sering berpikir bahwa hal-hal tersebut merupakan hal-hal kecil yang tidak terlalu penting. Padahal hidup kita tidak hanya ditentukan oleh keputusan-keputusan besar, tetapi juga dengan hal-hal kecil yang sering kita lakukan setiap harinya. Oleh karena itu, saya, Lutfia Panita Azarin, akan menjelaskan tentang small habits, big consequences. Yang pertama adalah kesalahan pola pikir. Kebanyakan dari kita masih suka meremehkan hal-hal kecil, lalu tidak menyadari bahwa dampak kecil itu bisa menumpuk dan terlalu berfokus pada hasil besar. Makanya kita sering bilang, ini cuma sebentar, ini cuma sekali, padahal itu merupakan awal dari masalah yang sebenarnya. Banyak orang yang berpikir bahwa hidup mereka hanya ditentukan oleh keputusan besar seperti menentukan jurusan, lalu menentukan pekerjaan, atau menata masa depan yang lain. Padahal sebenarnya hidup kita juga ditentukan oleh keputusan kecil yang kita ambil secara berulang-ulang setiap harinya. Analoginya seperti batu yang ditetesin oleh air, apabila hanya satu tetes, maka batu tersebut tidak ada apa-apanya, seperti batu biasa. Tetapi jika air tersebut ditetesin secara terus-menerus dan diulang setiap harinya, lama-kelamaan batu tersebut akan berlubang. The power of habit. Small changes that make a big impact. Successful people are simply those with successful habits. Brian Tracy. Did you know that research in the field of psychology has shown us that 95% of everything that we think, feel, do, and achieve is the result of habit? There's no denying that our habits exhibit an enormous amount of influence in our lives. But what if you were able to control which habits you adopted and which ones you left behind? It turns out that controlling your habits is a lot easier than you might realize, and doing so is a powerful way to make impactful changes in your life. Yang kedua adalah konsep repetition. Hal kecil bisa menjadi penting apabila dilakukan secara terus-menerus atau berulang-ulang. Satu tindakan kecil sebenarnya tidak bermakna apa-apa, namun apabila tindakan tersebut dilakukan secara terus-menerus, maka lama-kelamaan akan membentuk sebuah kebiasaan atau rutinitas. Contohnya adalah kita suka scroll TikTok sebentar-sebentar, tetapi lama-lama jadi kebiasaan. Atau kita yang memiliki hobi untuk menunda-nunda tugas, mengerjakan tugas mepet deadline. Nah, hal tersebut juga dapat menjadi kebiasaan atau mengubah pola hidup kita dalam belajar. Jadi, sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang tersebut lama-lama akan menjadi sebuah kebiasaan, dan kebiasaan tersebut dapat membentuk hidup kita. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa hidup kita tidak hanya ditentukan oleh keputusan yang besar, tetapi juga oleh hal-hal kecil yang kita tentukan dan kita lakukan setiap harinya. Nah, kenapa sih kita selalu melakukan kegiatan itu berulang-ulang? Hal tersebut karena otak kita menganut prinsip the loop habit. Nah, konsep the loop habit ini ditetapkan atau diungkapkan oleh James Clear di bukunya yang berjudul Atomic Habit. Jadi, the loop habit ini mencakup 4 tahap. Yang pertama adalah pemicu. Contohnya, tadi pagi saya bangun pukul 6. Lalu, setelah pemicu memunculkan craving atau keinginan. Karena saya bangun pukul 6, saya ingin selama sehari ini saya beraktivitas dengan sehat, bugar, dan penuh semangat. Maka dari itu, respon dari tubuh saya adalah saya akan melakukan olahraga, entah jalan atau lari, pokoknya olahraga yang membuat hidup kita menjadi sehat. Dan pada akhirnya mendatangkan reward atau hasil, tubuh kita merasa senang, puas karena telah berhasil memenuhi craving yang kita inginkan. Mastering the habit loop, you can consciously design habits that work for you rather than against you. Remember, small daily actions can lead to massive results. Keep experimenting with your cues, cravings, responses, and rewards to build the life you want. Sekarang pertanyaannya, bagaimana hal-hal kecil yang sering kita lakukan itu bisa mendatangkan dampak besar untuk hidup kita ke depannya? Nah, jawabannya sesuai dengan konsep The Compound Effect yang diungkapkan oleh Darren Hardy.
Jadi, the compound effect ini merupakan suatu tindakan-tindakan kecil yang kita lakukan secara konsisten atau berulang-ulang yang nantinya akan mendatangkan dampak besar dalam kurun waktu yang panjang. Contohnya, ketika kita berinvestasi atau menanamkan saham di suatu perusahaan, tentu saja keuntungan yang kita dapatkan di awal itu masih sedikit, tetapi lama-kelamaan akan terus-menerus meningkat, seperti grafik pada gambar. Atau bisa juga ketika kita menabung secara rutin, awal-awal pasti tabungan kita masih sedikit, tetapi lama-kelamaan tabungan kita juga akan meningkat. Dalam kurun waktu 6 bulan atau 1 tahun, tabungan kita pasti sudah meningkat. Nah, perubahan ini tidak langsung terlihat di awal atau tidak ada yang instan. Dan kebanyakan manusia itu lebih menyukai hal-hal yang praktis atau hal-hal yang emang membuat otak kita itu nyaman, aman, puas. Seperti misalnya kita diberi pilihan untuk makan dengan fast food atau makan makanan sehat. Pasti otak kita lebih tertarik untuk makan fast food. Tetapi ya sebenarnya lebih baik makan makanan yang sehat. Atau jika kita diberi 2 pilihan untuk belajar atau scroll TikTok, pasti kita sebenarnya lebih tertarik ke scroll TikTok. Jadi sebenarnya permasalahannya itu bukan karena kita tidak tahu kalau kebiasaan kecil itu bisa mendatangkan dampak besar, tetapi karena dari dalam diri kita atau otak kita cenderung memilih hal-hal yang membuat kita nyaman atau senang. Oleh karena itu, kebiasaan kecil dapat mendatangkan dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak negatifnya terbagi menjadi 2, yaitu ada dampak psikologi dan dampak sosial. Dampak psikologis yaitu kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan dapat mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir dan cara kita memandang diri kita sendiri. Contohnya, ketika kita sering menunda-nunda untuk belajar dan lebih memilih scroll TikTok, maka kita pun akan merasa diri kita sangat malas dan tidak produktif. Atau ketika kita terus-menerus merasa gagal dalam berbagai hal, maka kita pun akan kurang percaya diri. Lalu dampak sosialnya yaitu kebiasaan kecil bisa berpengaruh ke kehidupan sosial kita atau bagaimana kita dalam menata masa depan. Misalnya, ketika kita terus-menerus terlambat untuk datang ke suatu kampus atau rapat, kita sering terlambat nih, maka orang-orang yang melihat kita pun akan merasa kita ini orangnya tidak disiplin. Atau ketika kita kurang responsif atau jarang merespon orang-orang di sekitar kita, orang pasti juga memikir bahwa kita itu orang yang cuek dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Maka dari itu, kita harus berupaya untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk dalam diri kita, meskipun itu hanya kebiasaan kecil. Nah, meskipun kebiasaan kecil tersebut bisa merusak hidup kita, akan tetapi sebaliknya kebiasaan kecil tersebut juga bisa membangun hidup kita. Contohnya seperti teknik belajar Pomodoro yang diungkapkan oleh Francisco Cirillo. Teknik belajar Pomodoro ini merupakan teknik belajar dengan mengatur set timer selama 25 menit untuk fokus belajar dan 5 menit untuk istirahat. Hal tersebut dianggap efektif karena selama 25 menit kita fokus dan untuk 5 menit kita bebas untuk merefresh otak kita. Nah, prinsip Pomodoro tersebut juga mengungkapkan bahwa sesuatu yang dimulai dengan sedikit demi sedikit lama-kelamaan pasti akan berjalan efektif, atau ilmu yang kita pelajari sedikit demi sedikit lama-kelamaan pasti akan menumpuk juga. Jadi, bagaimana cara kita berubah? Perubahan itu tidak harus langsung 180 derajat, tetapi bisa saja dimulai dengan hal-hal kecil terlebih dahulu. Maka solusinya yang pertama adalah kita harus menyadari kebiasaan yang kita lakukan setiap harinya. Apakah itu kebiasaan baik atau buruk? Jika itu kebiasaan buruk, maka kita harus berupaya untuk menghilangkannya dan mengganti dengan kegiatan lain yang lebih positif. Yang kedua, mengubah lingkungan.
Untuk perubahan yang lebih baik, maka lingkungan sekitar pun harus mendukung supaya kita lebih terdorong untuk berkegiatan secara positif. Lalu, bisa juga dengan memulai dari hal-hal kecil. Misalnya, mulai dari satu hal dulu saja. Karena kebanyakan orang itu gagal karena ingin langsung berubah dan ambisius di awal. Padahal realistisnya itu kita mengubah dari hal-hal kecil dulu yang nantinya lama-kelamaan akan konsisten. Seperti solusi nomor 4, yaitu menjaga konsistensi sesuai dengan prinsip repetition dan the compound effect. Jadi menjaga konsistensi merupakan hal yang paling utama dalam merancang perubahan. Nah, pada akhirnya kehidupan kita ini bukan berasal atau dibangun dari keputusan yang besar, tetapi sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap harinya. We don't change in a day, but we change every day. Jadi mulai hari ini jangan remehkan hal-hal kecil ya. Sekian dari saya, terima kasih.